Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman yang menjadi informasi bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Yang pertama, jadwal ibadah gereja tetap berlangsung secara live, disiarkan di YouTube pada jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 4 sore setiap minggunya. Kami berharap semua jemaat bisa beribadah dengan nyaman di rumah. Dan kami juga ingin menyambut, mungkin ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk bergabung dalam program gereja yang berlangsung secara online, yaitu Bible Study yang diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam dengan aplikasi Zoom. Jemaat Tuhan akan mendapatkan detail broadcast pada hari tersebut disertai meeting ID dan password. Prayer and Worship Night atau ibadah doa bersama Bapak Gembala diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui Instagram Live pada akun @rpcchurchmedan. Persembahan sebagai bagian dari ibadah dapat ditransfer ke rekening gereja sesuai yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk menjadi berkat di tengah pandemi COVID-19 ini. RPCC Care sudah menyalurkan sejumlah APD berupa hazmat suit, hand sanitizer, masker N95 dan vitamin ke Rumah Sakit Bunda Tamrin, Rumah Sakit Mitra Medika, Rumah Sakit GL Tobing Tanjung Morawa, Rumah Sakit Herna, dan Rumah Sakit Adam Malik. Kami juga sudah menyumbangkan lebih dari 100 sak beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami percaya di tengah-tengah pandemi ini, gereja tetap bisa menjadi berkat di kota di mana kita berada. Yang terakhir, follow Instagram dan YouTube untuk mendapatkan update terbaru dan renungan dari Bapak Gembala kita. Dan untuk pertanyaan mengenai program gereja kita, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, sungguh kami bersyukur. Sebab karena kebaikan Tuhan yang terus-menerus kami rasakan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh ada sebagai kami ada. Sampai pada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Tuhan yang senantiasa memelihara dan memperhatikan kami. Mencukupkan segala kebutuhan kami. Melimpahkan kami dengan kesehatan. Memberkati kami dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih buat segala sesuatunya ya Tuhan. Saat sekalipun kami diperhadapkan dengan situasi yang menyulitkan kami akhir-akhir ini. Tetapi biarlah kami tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah semuanya membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Tidak membuat iman kami goyah. Tetapi kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami terlalu terbatas untuk banyak hal dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, memandang kepada Tuhan. Dan ajar kami mengerti ya Tuhan, tentang apa yang sesungguhnya sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Beban pergumulan persoalan apapun, biarlah semuanya tidak menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami naikkan pujian sembah kami, menaikkan rasa syukur kami terhadap segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Bertahtalah Engkau atas segala pujian penyembahan kami Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Lawatan Tuhan nyata atas setiap kami. Kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan tidak satupun dari antara kami yang dilewatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mengawali ibadah kami di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, kami pun
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Sebab sesungguhnya semua yang terbaik yang Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Engkau yang menjamin hidup kami. Kami tidak perlu lagi takut dan khawatir. Sebab Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Berjalan menuntun langkah kami. Engkau satu-satunya pribadi yang tidak mungkin mencelakakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak
Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Jalan-Mu sempurna, ajaib bagi kami. Janji-Mu yang tidak pernah terlambat, tangan-Mu yang tidak pernah tidak Engkau ulurkan untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kini kami ingin lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Menyatakan rasa syukur kami bagi kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara siap untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau katakan bahwa Dia Tuhan. Dia penyedia segala sesuatunya bagi kita. Sebab Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang sekalipun kita lihat mustahil bagi setiap kita. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Yes. Didengar telinga
Haleluya, kita bersuka cita sebab karena Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan terhadap Allah yang berdaulat atas hidup kami. Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, yang memimpin kami. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sebab tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan syukur hanya kepada Engkau ya Bapa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menjaga kami, Bapa yang melindungi kami, Bapa yang kasih setianya selalu ada bagi kami. Terima kasih buat kesempatan beribadah kembali kepada Tuhan pada hari ini Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami Engkau sempurnakan ya Bapa, sehingga menjadi hidup yang harum, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Berikan kami pengertian akan kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus menolong kami bersama-sama sehingga memahami pikiran Tuhan bagi kami. Tuhan juga kiranya memakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu ya Bapa.
Kami serahkan hati pikiran kami, bahkan waktu ini sepenuhnya untuk diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin, amin. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin, saudara-saudara. Dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus baik bagi kita. Mungkin kalau kita mengukur dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kau alami, dengan apa yang kau rasakan, kadang-kadang kau mengatakan kayaknya kebaikan Tuhan tidak selamanya bagi saya. Tetapi saudara-saudara, kita tidak boleh membatasi Tuhan dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita alami, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia kita. Oleh karena itu hari ini adalah hari yang istimewa karena kita masih dapat beribadah. Sekalipun saudara-saudara beribadah di rumah. Tapi hari ini saya sangat percaya bahwa Tuhan akan tetap melakukan kebaikan bagi kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya ingin ajak kita untuk belajar satu bagian dari Alkitab tentang berhikmat dan berakal budi. Berhikmat dan berakal budi. Saudara-saudara, istilah hikmat dan akal budi ini sering sekali digunakan dalam Alkitab. Sekali lagi, hikmat dan akal budi sering sekali digunakan dalam Alkitab. Bahkan mungkin saudara masih atau pernah membaca tulisan ini dalam Alkitab. Saudara mungkin pernah mendengar tulisan ini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara perhatikan di sini, kata hikmat disebut di sini sebagai syarat untuk berhasil. Menarik sebenarnya saudara, ketika Salomo sebagai seorang raja yang dikenal orang paling berhikmat, sebagai orang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia, dia mengambil satu kiasan ini. Dia katakan jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara, saya pernah katakan bahwa selama ada COVID-19 ini, saya tetap tinggal di rumah, tetapi saya juga akhirnya mengambil waktu untuk memanfaatkan limbah ataupun kayu-kayu bekas bangunan lama untuk membuat meja-meja. Sehingga saya panggil tukang perabot, saudara. Tukang perabot sudah 1,5 bulan bekerja. Saya suka mengamati dia bekerja. Kadang-kadang saudara saat dia menggergaji tiba-tiba dia berhenti. Dan kemudian dia ambil kikir, dia akan asah dulu gergajinya itu. Kemudian dia mulai gergaji lagi. Walaupun saya nggak tanya, dia bilang begini, kalau gergajinya nggak tajam Pak, capek makainya. Sehingga dia ambil waktu sebentar untuk mengasah gergajinya. Begitu juga dia pakai pahat mesin. Kadang-kadang dia berhenti, dia bongkar itu pahat mesinnya lagi. Dan coba asah lagi itu peralatannya. Baru dia gunakan lagi. Alasannya tetap sama. Kalau pahatnya tumpul Pak, susah menggunakannya. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan Salomo ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Tetapi walaupun dekat dengan kehidupan kita, masih ada saja orang yang hidup tidak pakai hikmat, tapi dia menggunakan kekuatannya. Dia merasa punya kemampuan, punya pengetahuan. Saudara-saudara, satu pertanyaan bagi kita, apakah hikmat itu sama dengan pengetahuan? Atau kalau saya coba sandingkan dengan tema khotbah kita hari ini, hikmat, akal budi, dan pengetahuan itu sama atau enggak? Saudara-saudara, kalau saudara baca dalam bahasa Inggris sebenarnya gampang sekali untuk memahaminya. Kata hikmat dipakai kata wisdom. Akal budi itu understanding. Tetapi ketika kita bicara pengetahuan, digunakan kata knowledge. Bahkan hanya sedikit ayat yang mengkaitkan khususnya perjanjian baru dengan sains.
Jadi saudara, kalau demikian, saya coba mengkelompokkan seperti ini. Kalau kita kembali ke Alkitab, ada hikmat dan akal budi satu kelompok, yaitu hikmat dan akal budi bicara masalah pengertian, pemahaman. Tetapi ilmu pengetahuan atau knowledge dan science di satu kelompok. Bicara masalah kemampuan, masalah skill yang bisa dipelajari dan sebagainya. Nah, coba kita belajar saudara untuk menjawab ini. Apakah hikmat, akal budi sama dengan pengetahuan? Mari kita coba belajar. Saya tertarik sekali ketika membaca Ayub pasal yang ke-28. Mari kita cermati saudara. Kira-kira kita mau pahami, ini orang yang punya kemampuan di sini karena diperlukannya hikmat ataukah pengetahuan? Lihat, memang ada orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Ayat 2, besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya di dalam kekelaman dan kelam pekat. Menarik saudara. Ini bicara apa? Kita paham ini masalah pertambangan. Lihat besi, perak, emas digali dari dalam tanah. Yang menarik bagi saya adalah yang menulis ini, yang memahami ini, yang menyampaikan ini seorang yang bernama Ayub. Saudara tahu kapan Ayub ini hidup? Ayub ini hidup, ada yang mengatakan sejaman dengan kira-kira tidak jauh dengan zamannya Abraham. Mungkin saudara bertanya, kok bisa dipastikan demikian? Nah, para penafsir Alkitab berani mengatakan bahwa Ayub hidup sejaman atau tidak jauh dari zaman Abraham. Karena apa? Karena kekayaan pada masa itu mesti dihitung dengan banyaknya ternak. Kalau saudara baca dalam kitab Ayub, Ayub ini kekayaannya dihitung dengan berapa banyak ternak yang dia punya. Itu cara orang dulu menghitung orang kaya atau bukan. Nah, zaman Abraham juga sama, ternak yang dihitung. Jadi sehingga dikatakan sejaman, barangkali tidak jauh dengan zaman Abraham. Maksud saya ingin mengatakan apa? Saudara tahu Abraham hidup kapan? Abraham itu hidup lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau kita tarik garis sampai sekarang ini, berarti peristiwa ini yang ditulis oleh Ayub terjadi sekitar 4000 tahun yang lalu. Saudara, saya ingin bertanya pada saudara, orang mulai mengenal pertambangan itu kapan? Apakah 4000 tahun yang lalu orang sudah mengenal istilah pertambangan? Mungkin saudara katakan sudah, karena zaman dulu orang sudah mengenal besi. Orang sudah mulai mengenal emas. Tetapi saudara, coba lihat. Model yang terjadi sekarang, sistem pertambangan sekarang, dengan era industri sekarang, apakah sudah digunakan pada masa lalu? Tentu belum. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya, dari mana Ayub tahu bahwa bumi ini, di bawah tanah ini, ada banyak hal yang bernilai, yang berharga? Apakah kita akan ada pengetahuan? Dari mana dia tahu? Siapa yang mengajari dia? Dari mana dia sekolah? Nah, kemudian saudara lihat di ayat yang keempat. Orang menggali tambang. Lihat, tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Di atas bisa orang berjalan, tapi di bawah ada tambang. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan. Di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Maksudnya apa? Oleh api berarti dia dibom, di ini dan di itu. Di bawahnya. Mungkin ratusan meter di bawah tanah. Mungkin ribuan meter di bawah tanah. Dibongkar bangkir. Kemudian ayat yang ke-6 mengatakan batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Ayat 9, manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras.
Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai ke akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan. Perhatikan. Sekali lagi pertanyaan saya. Apakah 4000 tahun yang lalu orang sudah bangun terowongan, sudah menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga, air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Air sungai yang merembes di bendungnya. Saya ingin bertanya pada saudara, untuk apa orang membendung air sungai? Dan kapan kira-kira orang mulai membendung air sungai? Secara umum kita lihat, kalau kita belajar dalam ilmu pengetahuan, saudara-saudara, hanya 2 kemungkinan air sungai dibendung. Yang pertama, untuk irigasi, pertanian. Betul? Supaya air itu bisa dialihkan, diarahkan atau diatur untuk kepentingan pertanian. Yang kedua, untuk apa orang hari-hari ini membendung air sungai yang mengalir? Untuk energi, pembangkit listrik. Atau mungkin ada yang lain, saya nggak tahu. Tapi setidaknya saya ambil 2 ini. Pertanyaan saya, kalaulah Ayub mengatakan bahwa air sungai yang merembes di bendungnya, itu kira-kira apakah di zaman Ayub itu sudah terjadi? Saudara-saudara, coba lihat. Nah, kalau kita lihat, kalau tadi saya tanya, apakah sama antara hikmat, akal budi, dan pengetahuan? Nah, saya ingin bertanya kembali kepada saudara. Orang yang mampu mengerjakan ini semua, siapa? Tentu kita katakan para ahli geologi, para ahli pertanian, para ahli teknik dan sebagainya, yang membongkar bangkir gunung, yang membendung air sungai. Nah, ini bicara masalah knowledge, betul saudara? Masalah pengetahuan manusia. Tetapi saudara, hikmat dan akal budi, di manakah tempatnya? Ini pertanyaan dari Ayub. Artinya apa? Sekalipun tanah itu mampu dibongkar bangkir, sekalipun ada orang punya kemampuan mengerjakan segalanya itu, Ayub mulai bertanya, hikmat itu di mana? Akal budi itu di mana? Lihat, dalam ayat 12, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Mengapa Ayub menyampaikan ini setelah dia menjelaskan 12 ayat di atas tadi? Atau 11 ayat di atas tadi? Setelah dia menjelaskan bahwa tanah akan dibongkar, gunung-gunung akan dibongkar bangkir, mencari barang berharga, air sungai akan dibendung. Tetapi dia katakan, hikmat di mana? Dengan kata lain, Ayub ingin mengatakan, seandainya engkau punya kemampuan melakukan semua yang tadi, tidak berarti engkau orang berhikmat. Orang berpengetahuan, iya. Orang punya kemampuan secara sains, iya. Tapi engkau bukan orang berhikmat. Nah, kenapa sampai Ayub mengatakan demikian? Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Perhatikan ayat 13. Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Wow. Berarti hikmat ini di mana tempatnya? Kalau dikatakan tidak didapati negeri orang hidup. Kata samudera raya. Lihat air tadi, samudera raya. Ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Artinya apa? Kalaupun kita bisa menyelam laut sedalam-dalamnya untuk cari hikmat, laut katakan, nggak ada sama aku hikmat. Menarik saudara. Makanya kitab Ayub ini masuk kategori kitab puisi. Penulisannya begitu indah saudara. Dirangkai dengan kata-kata yang menggugah perasaan saudara. Ayat 15, untuk gantinya tidak dapat diberikan emas urai. Jadi hikmat itu tidak dapat digantikan dengan emas urai. Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit.
tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dan emas tua. Wow, berarti hikmat ini dikatakan dia tidak ada di dunia manusia, tidak ada di dunia kita. Laut katakan tidak ada padaku. Dan yang menarik di sini, kalau mau dinilai dia, nggak ada nilainya. Artinya tidak ternilai. Dengan emas sekalipun, hikmat tidak ternilai. Saudara, kalau kembali ke Alkitab, tadi saya singgung di depan, bahwa Salomo, raja yang sangat berhikmat. Kenapa Salomo berhikmat? Karena memang sebelum dia jadi raja, yang pertama dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan, bawa persembahan kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan bertanya pada dia, Salomo, apa yang kau perlukan untuk menjadi seorang raja? Dia katakan apa? Berikan aku hati yang paham, menimbang segala perkara. Artinya apa? Berikan aku kemampuan untuk mengerti sesuatu. Bukan untuk mengetahui sesuatu, tapi untuk mengerti sesuatu. Dan saudara kalau baca Alkitab, Salomo ini terkenal dengan hikmatnya. Dia meluaskan kerajaan bukan dengan perang seperti ayahnya Daud, tapi dengan hikmat. Kemampuan dia untuk berbicara kepada orang. Kalau saya baca dari sampai ada ratu yang bersedia datang bawa emas 1 kapal, hanya pengen dengar hikmat Salomo. Saudara bisa bayangkan, artinya apa? Orang berhikmat itu nggak bisa dinilai dengan apapun. Dengan kata lain saudara, yang diperlukan hari ini adalah hikmat. Kembali pada pengkhotbah 10 ayat 10 tadi saya katakan di depan. Jika besi telah menjadi tumpul, orang akan memperbesar tenaga. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara, kita lihat kondisi sekarang. Orang-orang yang punya kemampuan mengerjakan yang tadi. Dalam pertambangan, teknologi, macam-macam. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini? Apakah itu semua bisa dilakukan? Bisa diandalkan untuk mengatasi masalah yang terjadi? Lihat. Perguruan-perguruan tinggi atau universitas terkenal di dunia sedang berjuang sekarang untuk menemukan obat virus corona. Berbagai spekulasi sudah ada. Ada yang mengatakan sedang diuji coba sekarang di Inggris kepada monyet. Karena monyet gennya mirip dengan manusia. Kromosom mirip dengan manusia. Baru nanti dia akan cari relawan untuk diuji pada manusia. Saudara, saya sedang berpikir begini. Orang mulai memprediksi, ada mengatakan Juli mungkin. Apalagi Indonesia sekarang dikatakan trennya menurun, saudara. Trennya menurun. Sekarang ada saudara memprediksi mungkin bulan Juli kita sudah mulai sedikit tenang. Tapi pertanyaan saya, ini kan virus. Apakah virus itu bisa hilang total? Apakah bisa, saudara? Berarti sewaktu-waktu bisa saja orang terinfeksi. Saya tidak bisa bayangkan, saudara, setelah virus ini pun selesai, kalau dikatakan sudah aman. Bahkan beberapa negara di Eropa sekarang sudah mulai mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali segala kegiatan. Di China juga misalnya. Di Singapura juga misalnya. Sudah mulai pelan-pelan mereka. Tetapi saudara, pastilah manusia tetap hidup dalam kewaspadaan tinggi, betul? Ini kondisi yang ada. Artinya apa? Ternyata pengetahuan itu tidak selamanya bisa menyelesaikan persoalan. Karena itulah saudara, yang terpenting berhasil adalah hikmat. Saudara, terjadi perdebatan ketika awal-awal pemerintah memberikan sebuah himbauan supaya ibadah juga dari rumah. Ibadah berada di rumah. Jujur saudara, di kalangan para rohaniawan atau jemaat yang mengatasnamakan kaum rohaniawan mulai bertanya, kok kita lebih takut virus daripada Tuhan? Sehingga orang mengatakan, kami tetap beribadah, tetap ke gereja. Satu ketika sudah terjadi perdebatan seperti itu, dan saya mencoba menjawab dengan sangat hati-hati. Dalam satu grup diskusi itu, di WA grup, saya hanya katakan begini.
Setiap orang berhak membuat pilihan. Dan apapun pilihan yang saudara akan buat, tentu ada resikonya atau konsekuensinya. Dan gereja kami memilih untuk beribadah di rumah. Saya cuma katakan singkat begitu. Saudara-saudara, kenapa? Ya kembali. Mereka kata ini pertarungan antara hikmat dan iman. Waduh. Coba mau dilagi iman dan hikmat. Saudara-saudara, orang katakan, iya, kami memilih beribadah di rumah karena kami berhikmat. Tapi mengatakan, berarti iman Anda di mana? Gara-gara berhikmat, Anda nggak beriman lagi. Ada orang katakan, jadi Anda yang ke gereja, Anda beriman, tapi tidak berhikmat. Nah, coba lihat. Itu yang sampai hari ini terjadi perdebatan, betul? Kalau saudara ingat pada minggu lalu, saya sudah sampaikan tentang hierarki kebutuhan yang disampaikan oleh Maslow. Kebutuhan paling primer itu makan, minum, pakaian, betul? Baru yang kedua rasa aman. Mengapa agak sulit sekarang meminta orang tinggal di rumah? Karena alasannya apa? Lapar. Makan, minum. Sehingga rasa aman itu terabaikan. Berapa hari yang lalu, tepatnya hari Minggu sebenarnya, hari Minggu sore yang lalu, kami ada grup diskusi dengan teman-teman dari berbagai berbagai bidang keahlian. Ada anggota DPR, ada dari BMKG, ada dari BPK dan sebagainya. Dalam diskusi itu kami nggak banyak, sekitar 14 orang seperti itu. Tapi saya menarik, saudara. Jadi ketika ditanya, BMKG, bagaimana ramalan cuaca? Apa hubungannya? Jadi saudara-saudara dihubungkan. Bagaimana sebenarnya terdeteksi nggak ini COVID ini dalam tugas Anda sebagai orang BMKG? Dia katakan begini, getaran bumi itu kan bisa diukur. Dan saudara tahu, dia bilang, yang sekarang kita masih sangat khawatir adalah kalau daerah Eropa itu getaran bumi sudah berhenti. Karena apa? Berarti tidak ada pergerakan manusia. Dia katakan di China juga diukur, itu pergerakan itu cenderung melambat. Tapi di Indonesia pergerakan itu tidak berbeda jauh dengan masa-masa lalu. Artinya apa? Berarti Indonesia belum mau disuruh diam di rumah. Dia bilang, kami punya alat mengukur itu. Tentang getaran bumi. Sehingga dia katakan apa? Kalau Indonesia masih seperti ini membandel, dia bilang apa? Kita nggak bisa prediksi sampai kapan Indonesia bisa bersih dari masalah ini. Jadi saudara-saudara, nah kembali masalah kebutuhan. Nah sekarang kita bergeser ke sini, saudara. Saya ingin kembali kepada Alkitab. Kepada apa yang Ayub katakan ini. Lihat, untuk gantinya tidak ada apapun yang bisa menggantikan hikmat. Ayat 18, baik Gewang, baik Habrur, tidak terhitung lagi memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Wow, saya takut saudara, kita malah berpikir sebaliknya. Lebih baik punya mutiara, nggak pakai hikmat, nggak apa-apalah. Permata krisolit, Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Dari manakah datangnya hikmat dan akal budi? Kalau begitu dari mana? Kalau tadi katakan di mana ke tempatnya? Di laut tidak ada, samudera tidak ada. Di mana tempatnya? Ayat 20, hikmat itu dari manakah datangnya atau akal budi? Di manakah tempatnya? Sekali lagi saudara, kita batasi hikmat dan akal budi. Saya katakan tadi, ini seperti dua istilah, dua kata, dua bagian dalam Alkitab yang selalu seorang bersama-sama. Yang saya coba ringkas dalam satu pemahaman, yaitu pengertian, pemahaman, pemaknaan. Sekali lagi, pengertian, pemahaman, pemaknaan. Bagaimana kita memaknai hidup, bagaimana kita memahami situasi sekarang, bagaimana kita memaknai kesulitan sekarang. Diperlukan hikmat untuk itu. Amin, saudara? Karena nggak ada kalkulasinya. Prediksi orang pakai matematika, penelitian pakai matematika, memprediksi segalanya. Itu kan pengetahuan. Tapi terbukti saudara, berapa kali pengetahuan gagal menyelesaikan persoalan. Yang diperlukan apa? Hikmat.
Oleh sebab itu sudah dalam kondisi sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk mencari hikmat, untuk jadi orang berhikmat, untuk jadi orang berakal budi. Saudara-saudara, ayat 21, ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Ini masih bicara hikmat, saudara. Ayat 23, Allah mengetahui jalan ke sana. Yang tahu ke sana siapa? Allah. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Seolah-olah saudara, hikmat ini satu pribadi. Kalau saudara baca dalam Amsal Salomo, Salomo itu bahkan berkata, hikmat berseru-seru. Saudara-saudara lihat. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Allah melihat segalanya. Nah, ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, saya ingin saudara perhatikan pelan-pelan, saudara. Ini kita sedang ingin menemukan hikmat di mana, betul? Lihat, ketika ia, yaitu Allah, menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Lihat, hikmat datangnya dari mana? Ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman. Sekali lagi, kepada manusia ia berfirman. Berarti kepada kita Allah berfirman. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saya coba maknai ayat ini seperti ini, saudara. Berarti takut akan Tuhan itulah hikmat. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Atau kita bisa pahami lebih simpel lagi, ini berkata begini. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Akal budi itu adalah menjauhi kejahatan. Saudara-saudara, oleh karena itu sebenarnya kalau kita kembali pada Alkitab, hikmat takut akan Tuhan. Atau saya coba supaya gampang memahaminya, kita balik kalimat ini begini. Orang berhikmat itu takut akan Tuhan. Orang berakal budi itu menjauhi kejahatan. Syaratnya untuk menjadi orang berhikmat dan berakal budi, takut akan Tuhan. Saudara-saudara, dalam Bible study tadi malam kita belajar. Dalam pelajaran ketika belajar surat Roma, saudara, di Bible study itu, Rasul Paulus mengatakan dalam surat Roma, bahwa orang yang tidak takut Tuhan itu cenderung melakukan kejahatan. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak akan melakukan kejahatan. Kenapa? Dia takut sama Tuhan. Kalau kaitkan dengan sini, saudara lihat, selama kita tidak takut akan kejahatan, maka hikmat tidak akan ada pada kita. Dalam Yakobus mengatakan kalau ada orang kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan. Jadi hikmat itu datang dari atas, dari Tuhan. Yang diperlukan hari ini adalah hidup berhikmat. Takutlah akan Tuhan, jauhi kejahatan. Maka Tuhan akan berikan kita hikmat. Maka Tuhan akan berikan kita akal budi. Saudara-saudara, saya tutup dengan Amsal 4 ayat yang ke-7 yang mengatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Lihat, kata akal budi diganti dengan pengertian. Hikmat ini dibutuhkan untuk memperoleh pengertian. Hikmat dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman. Mengapa Salomo begitu luar biasa? Karena dia bisa memahami segala situasi. Mengapa Salomo begitu sukses memimpin? Karena dia bisa memahami segala peristiwa. Saudara-saudara, hari-hari ini yang kita butuhkan bukan lagi sekedar pengetahuan. Saya tidak anti pengetahuan, tapi yang kita butuhkan adalah pengertian, hikmat dari Tuhan untuk mengerti apa yang sedang terjadi, untuk mengerti langkah apa yang harus kita ambil dalam kondisi sulit ini. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Haleluya.
Mari berdiri bersama-sama. Waktu ini gunakan untuk mengerti Tuhan, mengerti segalanya sebagaimana Tuhan memahami segalanya. Hidupi kebenaran Tuhan, takut akan Tuhan, karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Ku rindu setiap waktu di bumi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak, kami belajar hari ini, meskipun dunia dipenuhi dengan pengetahuan, meskipun dunia dipenuhi dengan teknologi yang canggih, tapi ternyata semua itu tidak berarti apa-apa ketika kami menghadapi situasi sulit di dunia pada masa kini. Hari ini kami semakin belajar bahwa Tuhan di tempat yang maha tinggi, di tempat yang tersembunyi, memiliki hikmat yang akan diberikan bagi setiap kami yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Bapak, kami sangat percaya hanya hikmat dari Tuhan yang mampu menolong kami untuk keluar dalam kondisi sulit ini. Karena Tuhan, berkatilah kami dengan hikmat-Mu. Berikan kami akal budi yang daripada-Mu. Berikan kami pengertian yang daripada-Mu ya Tuhan. Supaya kami nggak salah dalam membuat keputusan bagi hidup kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu hari ini. Bapak, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang mendengarkan berita firman ini pada hari ini Bapak. Berkati mereka dalam kegalauan mereka, ketidakmampuan mereka untuk bertindak bijaksana. Berkati mereka hari ini. Arahkan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan untuk memohon hikmat dari Tuhan. Berikan kesehatan, berikan perlindungan bagi seisi rumah kami dan keluarga kami Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, pulihkan juga mereka yang sedang sakit. Sembuhkan Bapak. Pulihkan usaha-usaha yang sedang bermasalah. Pulihkan bisnis yang sedang bermasalah. Jemaat yang bahkan harus kehilangan pekerjaan, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka.
Pulihkanlah gereja kami Bapa. Meskipun kami sudah beberapa waktu tidak bisa bersekutu bersama-sama di rumah-Mu, tapi biarlah Tuhan jaga, lindungi, pelihara spiritualitas kami Bapa. Berkati bangsa dan negeri ini Bapa. Tolonglah kami keluar dari masalah ini Bapa. Hikmat Tuhan menyertai para pemimpin kami untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kota kami, kota Medan, kota di mana kami berdiam, biar dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan juga. Biar sejahtera ada di kota ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akhiri ibadah ini, tapi Tuhan tetap bersama dengan kami, memelihara sukacita kami, memelihara damai sejahtera kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seutuhnya hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam perlindungan Tuhan. Tahun ini tahun anugerah bagi kami. Beranugerah Tuhan besertai kami, sisi rumah kami, dan kaum keluarga kami. Kami akhiri ibadah ini dengan bersyukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari buka hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena Tuhan memperluas wilayahmu. Dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit tidak akan menimpa engkau. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, perlindungan, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan membuat engkau berhasil apapun engkau kerjakan hari ini, besok, sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.